Ya sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis TKI Jakarta. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi tentang zakat nih, ayo sahabat Insight yang mau ikut donasi bersama Bazis TKI Jakarta, sudah ada QR Code yang ada di layar. Jadi bisa langsung dipencet aja di code-nya, nah nanti langsung bisa berdonasi bersama Bazis TKI. Ayo kita berlomba-lomba untuk berzakat seperti yang tadi sudah ada pembahasannya. Kalau kita semakin banyak berzakat, kita semakin peduli dengan orang lain, insya Allah negara kita, negara Indonesia ini bisa terus tumbuh, terus berkembang dan tidak ada lagi yang miskin. Amin. Kita lanjut lagi nih Pak, bahasan tentang zakat. Kalau sekarang kan zamannya digital ya Pak, terus udah gitu milenium. Nah kalau di zaman Orde Baru itu zakat seperti apa Pak? Ya, jadi bisa dikatakan bahwa sejak zaman Orde Baru sampai sekarang ini peran ulama luar biasa. Misalnya kayak Bazis DKI itu diinisiasi oleh 11 ulama waktu itu Buya Hamka. Jadi kan belum ada lembaga lembaga zakat yang diurus negara. Jadi diinisiasi oleh ulama, kemudian karena ulama yang menginisiasi tingkat integritasnya tinggi, akhirnya ketika itu gubernur mengeskakan tuh ada lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola zakatnya itu Basnas Bazis DKI Jakarta. Jadi bisa dikatakan Basnas Bazis ini lembaga pertama yang didirikan pemerintah untuk mengurus zakat infak sedekah. Iya. Saat itu ya berarti dari 11 ulama ini ya. Iya. Dari 11 ulama ini membicarakan tentang zakat akhirnya diakomodir oleh pemerintah untuk supaya ada lembaganya. Luar biasa ya. Pada saat itu belum pada saat itu belum ada handphone loh, belum digital loh. Para ulama ini kekuatannya luar biasa banget untuk menyadarkan kita berzakat. Nah, perbedaannya dengan masa sekarang sudah sekali dengan masa reformasi itu apa yang dirasakan oleh Basnas Bazis DKI Jakarta? Jadi yang pertama memang kita harus melihat kan bisnis sekarang kan berbeda tuh. Jadi ada YouTuber, ada segala macam. Itu juga saya pikir menjadi salah satu yang menjadi segmen objek zakat. Kemudian terkait dengan mekanisme. Kalau dulu kan namanya zakat itu harus ijab kabul, itu harus datang. Ini sekarang manual ini mungkin, sekarang mungkin tinggal 6% yang datang langsung bayar zakat ke counter. Iya, jadi sekarang itu banyakkan transfer. Bahkan menggunakan QRI segala macam ya. Kondisinya seperti itu. Kemudian saya pikir ini juga menjadi penting untuk bagaimana mendakwahkan, dan kalau didakwakan hanya amil atau hanya ulama, saya pikir juga terbatas kapasitasnya nih. Jadi mungkin seluruh masyarakat saya pikir menjadi kewajiban kita untuk mendakwakan, mungkin para artis yang punya viewer yang banyak, bisa bersatu padu mendakwakan ini, insya Allah akan jadi kebaikan yang dahsyat ya buat di kemajuan zakat di Indonesia. Mungkin bisa seperti itu. Kalau Ari mungkin ada pengalaman tentang yang berkaitan dengan zakat apa Ari? Zakat dulu memang waktu belum belajar kita tuh ngeluarin zakat kayak berat gitu kan, ibaratnya kayak ya keluar duitnya kan gitu. Kalau sekarang setelah belajar kita jadi ngerasa ya ini investment sebenarnya, apa yang kita keluarkannya sebagai investasi sih sebenarnya. Jadi ya justru yang mau kita nikmatin itu yang kita invest ini kan sebenarnya kan. Contohnya kalau waktu dengan Basnas Bazis program masyarakat berzakat, kita ke sana merasa terakomodasi karena waktu itu program semua bisa makan ya misalnya. Program sampai sekarang masih kita masih jalan. Jadi ibaratnya yang kita keluarkan jadi solusi buat orang lain gitu. Jadi orang apalagi pangan ya, perut ya gitu ya, penting. Kalau kita kemudian menjadi solusi orang lain, Masya Allah nggak ngelihat bagaimana kalau kita juga solusi kita akan diberikan solusi sama Allah gitu. Jadi ini kayak circle of life sih sebenarnya. Orang ngerasa kalau cuma mikir angka-angka yang keluar dari kita adalah sebuah kehilangan, mungkin ya akan mikir bahwa Allah yang ngasih keberkahan ke kitanya itu ada kesehatan, keluarga akur, bukan hanya materi ya. Bukan hanya materi. Kadang kan orang suka mikirnya, udah keluarin, nanti dapatnya apa? Bentuk materi juga. Padahal kan dari bentuk kesehatan, keluarga yang soleh, kebahagiaan, luar biasa itu. Ringan ibadah itu juga menjadi bagian. Iya benar juga saya kan. Ringan ibadah benar. Karena kalau kita malah seneng gitu duduk di kajian itu kayak ada suatu rasa yang gimana gitu yang membedakan. Itu bisa dari situ juga. Bisa jadi. Itu bagian dari dari dampak zakat juga ya. Memperbaiki suasana hati. Oh, Masya Allah. Jadi kita tenang ibadah, senang bergaul dengan orang-orang baik, kemudian tersentuh melihat penderitaan orang. Saya pikir hati-hati orang surga kan begitu tuh. Jadi ketika melihat orang susah dia tersentuh. Rasa bahagia dengan kebaikan. Bahagia dengan kebaikan. Jadi
menderita melihat penderitaan orang. Hati-hati yang dicintai Allah, disayang Allah yang tentu yang seperti ini. Dan ini harus kita tetap bangun, ya. Termasuk kami, PR kami nih di lembaga yang diamanati ini, membangun integritas, kepercayaan, ya. Masya Allah. Tapi sekarang sih kalau saya lihat Basnas sih udah menjadi salah satu yang Pilihan masyarakat pilihan pastinya. masyarakat ya. Iya, Karena iya, kalau iya. tadi kalau kita lihat sudah yang dikelola begitu besar sih, saya Iya, rasa Iya. Nah, ini yang terpercaya masyarakat pilih ke sini. Iya, iya. ya, gitu Basnas, pasti. alhamdulillah, Basnas Basis itu bahkan kita pernah tumbuh sampai 68%. Masya Allah. Ya, yang selama ini yang dianggap Basnas Basis itu hanya menggunakan power birokrasi karena dipotong dari gaji ASN. Ini sudah tahun 2022 sudah 42% masyarakat umum yang percaya kepada Basnas Basis. Dia melihat programnya, kemudian pertanggungjawabannya, kita selalu diaudit oleh akuntan publik, transparan. ya, transparansi. Ya. Tapi yang bikin, salah satu yang bikin menarik tuh ketika bayar zakat itu bisa buat pengurang pajak. Ya, pengurang Itu penghasilan. menarik. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ya mungkin ya jadi kita bisa menuntaskan kewajiban kita dulu gitu sama sama Allah dari hasil kita gitu. Jadi kewajiban sama Allah baru kewajiban negara gitu Iya, sebenarnya benar. urutannya. Iya. Iya, benar, Pak. Iya. Nah, Ari, Urutannya seperti itu. kalau Ari kan dari dulu misalnya tadi ngomong pernah ada program juga dengan Basnas Basis ya, berzakat. Nah, ngerasain kalau zakat kan dari dulu sampai sekarang dong kita masih tetap ngejalaninnya. Perbedaan yang dirasakan banget nih, Ri. Dulu ngeluarin zakat sama sekarang ngeluarin zakat, kemudahannya atau mungkin masalahnya kan dibalik kemudahan biasanya suka ada masalah juga nih. Apa yang Ari pernah alamin? Sebenarnya yang sekarang dirasa itu lebih tenang ya, dan memang mindset itu mempengaruhi banyak hal. Misalnya gini, kita saldonya misalnya hari ini misalnya punya 10.000 gitu ya, sekarang 10.000 nih. Kemudian kita punya kewajiban bayar zakat. Di tahun berikutnya misalnya ketika harus audit bayar zakat totalnya berapa gitu ya, misalnya cuma 8.000, berarti kan sebenarnya ekonomi kita turun pendapatannya kan. Tapi kalau mindset kita berarti Allah lagi ngasih kita keringanan bayar zakat, lain kita rasanya. Gitu. Kalau kita wah rugi habis duit enggak kan. Waduh, lagi sekarang ini saya lagi dikasih keringanan sama Allah untuk bayar lebih sedikit gitu. Nah, jadi potensinya pada saat kita terima penghasilan langsung dipikir berapa zakatnya di situ. Kalau kita udah mikir begitu sebelumnya, maka kita akan santai, sisanya udah hak kita kok ini dari Allah gitu ya. Iya. Jadi ketika udah selesai, kita lebih apa namanya? Lebih enteng aja, lebih ringan aja gitu. Kayak misalnya kayak kita kalau belum sholat Isya pasti tidurnya susah. Iya. Kayak aduh ada yang belum nih gitu. Gitu kayak gitu. Iya, Kan, iya. gitu. Sama aja kita terima pendapatan mana aduh belum hari zakatnya nih. Tak keburu mati lagi gitu. Takutnya kan begitu. Ya gitu. Tapi memang ini butuh waktu sih sebenarnya dari apa Iya, namanya ketika mulai mempraktekkan secara rutin ada rasa ketenangan itu yang kayaknya ini mahal loh. Karena keberkahan dari rasa tenang ini kemudian kita bisa dapetin ini kan kayaknya dari mana dapetnya ya. Makanya oh ternyata mungkin salah satu dari zakat ini kali gitu. Tapi Ri, ngerasa lebih kalau zaman dulu kan tadi seperti Pak Nasir bilang ya, ada zakat kan kita harus akad ya zaman dulu. Iya, Ya. iya. Maksudnya manual gitu, kita Iya, iya. salaman gitu zakat gitu. Nah kalau sekarang kan enggak lewat QR code, terus lewat mana, enggak kayak gitu lagi. Kalau Ari lebih milih yang mana? Lebih suka yang mana? Kalau yang pakai akad kayaknya zakat fitrah kalau saya. Oh ya. Kalau sisanya pasti dimudahkan lah karena sudah ada kan perangkat-perangkat elektronik ya. Misalnya semua kan berhijrah pada waktunya kan gitu. Ada pada momen di saat sekarang seperti sekarang sudah dimudahkan gitu. Saya rasa juga kan amilnya juga sudah berakad sebagai yang ditugaskan dia mahani masyarakat, kita juga sudah mempercayakan. Jadi kayaknya dengan kemudahan ini akan mempercepat sirkulasinya, juga membuat dari Basnas dan Basis ini kemudian mengimplementasikan masyarakat juga lebih cepat gitu kan, lebih gampang, lebih karena sudah terkirim langsung mau dibikin program apa lebih mudah gitu. Kalau sekarang untuk transaksi bisa cepat, kenapa kita buat zakat kita lama-lamaan kan gitu nggak, jangan. Tapi kalau zakat fitrah masih lebih ini ya. Sama Ri, sama. Kalau zakat Sama saya juga gitu Pak. Iya, iya. Zakat fitrah saya juga kayaknya pasti harus salaman gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Tapi kalau yang lainnya ya kita kalau memang boleh juga nggak online. apa-apa, gitu. Iya, Kita nggak tahu. Tapi Ya, jadi memang, jadi salah satu poin penting bagi amil itu ketika orang berzakat itu wajib kami doakan. Wasalli alaihim, doakan mereka, itu pesan-pesan agama. Jadi ketika misalnya transaksi secara online gimana? Itu kami tiap pagi kami amil itu mendoakan. setiap pagi. Setiap pagi. Masya Allah. Karena kan kewajiban. Berdosa kami bagi amil kalau tidak mendoakan. Kemudian itu juga menjadi haknya Si muzaki. pemain. Oh. Itu
kenapa perbedaan ketika misalnya kita zakat ke lembaga dengan perorangan? Kalau perorangan yang kita berikan itu tidak punya kewajiban untuk mendoakan. Tapi kalau lembaga itu wajib mendoakan. Doakan. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu akan memberi ketenangan. Saya pikir itu yang terhubung tuh. Orang yang memberi, kemudian yang diamanati mendoakan, yang menerima kita juga minta untuk mendoakan. Jadi hatinya tuh tersambung dengan doa itu. Makanya ketenangan, walaupun misalnya saldonya sedikit, Allah yang Maha tahu hambanya, ya, tidak akan menyanyiakan hambanya. Saya pikir kalau perasaan seperti itu sudah muncul, ini sudah hati-hati zakat itu sudah berperan tuh, kekuatan zakat sudah berperan di hatinya. Jadi orang yang kemudian secara ringan berzakat sebenarnya mentalnya udah mental orang kaya. Iya udah mental. Iya benar dong. Iya benar. Iya nggak ada Dia nggak takut susah, pokoknya keluar. Iya benar. Nah tadi kan Pak Nasir juga bilang ya, kalau kita ke perorangan itu kan kita tidak bisa, saya zakat nih doain ya, kan nggak ini juga ya Ria, nggak pantas juga gitu ngomong kayak gitu ya. Biasanya kan kita ngasih ya sudah, ini ada sebagian dari pendapatan kita saya sisihkan buat kamu ya. Tapi kan kita nggak nyaman kalau untuk ngomong kayak gitu. Tapi kalau untuk badannya sendiri, kewajiban. Dia memang sudah kewajiban harus mendoakan. Jadi setiap pagi memang ada yang mendoakannya. Luar biasa. Itu disebutin nama-namanya itu segitu banyak. Oh enggak sih, karena Zaki Wasna 100.000 ya. Capek ya? Nggak mungkin lah. Nah, ya oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kita akan membahas tentang zakat bersama Basis DKI Jakarta.